Kameranya bermasalah. Oke, saya absen ya. Sintauli, Hadir Ibu. Hanif, Nurifdah, Dian Sri, Hadir Ibu. ya Siva, Nurul Afni, Muhammad Renaldi, Hadir Ibu. Adriani, Hadir Ibu. Nafilah, Hadir Bu. Husna, Emrio, Hadir Bu. Ridwan Adi, Muhammad Fatur, Hadir Ibu. Amalia, Hadir Bu. Nur Fadilah, Wadina, Hadir Ibu. Dika, Hadir Bu. Indri, Hadir Bu. Isna, Hadir Bu. Fatmawati, Fajar, Hadir Bu. Adila, Hadir Bu. Muhammad Arthur, Hadir Bu. Nur Andiana, Hadir Walter Rudis, Hadir Bu. Rahmat, Hadir Bu. Tasya, Hadir Ibu. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ini saya nggak bisa on cam, nggak tahu kenapa. Padahal tadi pas di awal bisa, lagi nggak bisa ya. Jadi saya terpaksa off cam. Oke, kita akan lanjutkan dengan materi yang baru. Yaitu ruang vektor berdimensi n Euclidean ya. Nah, jadi ruang vektor berdimensi n itu dibentuk oleh suatu n tuple. Ya, apa itu n tuple? N tuple adalah n-nya ini integer yang positif. N tuple adalah atau order n tuple adalah tuple n yang berurutan, yaitu suatu bilangan berurutan dari suatu bilangan yang berurutan dari n buah bilangan gitu ya, real gitu ya. Suatu urutan, nah ini kebanyakan ternyata. Suatu urutan dari n bilangan real gitu ya. Jadi isinya adalah A1, A2 sampai AN. Nah, himpunan dari semua n tuple berurutan ini membentuk ruang dimensi n dan dituliskan sebagai Rn seperti ini. Jadi Anda sudah kenal R2. Kalau R2 Anda punya X gitu ya, atau di sini X1, X2. Kalau di R3 Anda punya X, Y, Z gitu ya, atau X1, X2, X3. Kalau misalkan Anda punya sebanyak n bilangan yang berurutan gitu, maka Anda punya Rn ya. Jadi himpunan
menentukan semua n-tuple urutan dalam bentuk ruang berdimensi n. Secara geometris sudah tidak bisa digambarkan ya, dimensi 4 aja udah nggak bisa, apalagi dimensi n. Nah, ada dua ada beberapa properti atau beberapa sifat dari vektor-vektor yang berada pada Rn. Misalkan U dan V ini berada pada Rn dan disebut sama, ya, dua vektor dikatakan sama pada Rn, di mana ini elemen-elemennya adalah U1, U2 sampai Un. Kemudian ini adalah V1, V2 sampai Vn. Dua vektor ini dikatakan sama jika elemen-elemen yang bersesuaiannya sama. Jadi U1-nya harus sama dengan V1 gitu ya. U2-nya harus sama dengan V2 dan seterusnya sampai UN-nya harus sama dengan Vn. Ini dua buah vektor dikatakan sama. Karena untuk besarnya ya, untuk besarnya nanti ada di bawah. Kalau secara geometri kan besar dan arahnya sama. Nah, ini karena tidak bisa direpresentasikan secara geometri, jadi kita lihat dari n-tuple-nya, elemen-elemen yang bersesuaiannya sama. Kemudian jumlah vektor didefinisikan sebagai penjumlahan sebuah vektor yang komponennya adalah penjumlahan masing-masing komponen dari satu V1 ya, U2 tambah V1, U2 tambah V2 dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Kemudian jika Anda tanyakan sembarang skalar, maka kelipatan skalar KU didefinisikan sebagai sebuah vektor yang elemennya adalah mengalikan setiap komponen dari vektor U, yaitu U1, U2 sampai UN dengan bilangan angka ini. Gitu ya. Saya kira secara aljabar ini sudah Anda kenal ya sifat-sifat ini. Jadi Anda tinggal menambahkan elemen-elemennya, kemudian mengalihkan setiap elemennya dengan KN tadi. Nah, akibat dari ini tentu saja Anda punya selisih dan Anda punya vektor 0 sama seperti di R2 dan R3 ya. Vektor 0 ini didefinisikan sebagai vektor yang komponennya 0 semua, gitu ya. 0-nya ada sebanyak n. Nah, akibat dari Anda punya selisih ya. Jika Anda punya vektor U, maka negatif dari U-nya Anda punya negatif dari elemen-elemennya, min U1, min U2 sampai UN. Sehingga selisih dari vektor V dikurangi U itu adalah V ditambah negatif U ya. Ini sudah sama seperti sifat di R2, R3 ya, saya pernah menjelaskan. Komponen-komponennya ini menjadi V1 kurang U, V2 kurang U2 dan seterusnya sampai V. Ada 8 sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n. Jika Anda punya 3 buah Rn, kemudian Anda punya K dan L-nya skalar, maka Anda punya 8 ini ya. Ini ya, ini asosiatif. Ini bagaimana menghasilkan vektor kalian skalar, distributif skalar, distributif vektor, ini berkalian dengan 1. Ada 8. Nah, yang U dot V pada kemarin kita sudah tahu dia dot product. Nah, ternyata disebut sebagai hasil kali dalam Euclidean
namanya ya, selain kalau mau cepat ya di produk gitu aja gitu ya. Tapi sebenarnya adalah hybridized produk. Jadi sama seperti S2 dan S3 produk atau elemen-elemen yang bersesuaian terus dijumlahkan gitu ya. Satu, dua, dan seterusnya sampai UN. Nah, untuk sifat-sifatnya R2 dan R3, jadi bersifat aktif ya, ini baru didotkan, jadi bersifat dikit. Kemudian ini dikalikan dengan skalar, sama seperti skalar dikalikan yang keempat, V dot V dengan 0, dan ya, jadi itu bernilai 0 hanya jika didotkan dengan dirinya sendiri sama dengan 0. Bagaimana dengan normnya? Gitu ya. Nah, untuk normnya ya sama seperti norm dari sebuah vektor U karena menjadi Rn ya, kita dari U dot U kuadrat dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dan seterusnya N kuadrat. Sedangkan grafik antara dua vektor itu didefinisikan sebagai norm dari U min V, yang dari selisih dua vektor gitu ya. Jadi U1 min V1 dikuadratkan dan seterusnya sampai UN kuadrat. Ini sama persis dengan di R2 dan R3. Hanya ada expand ke Rn. Nah, ini pada Rn. Karena ada dua buah vektor pada Rn, mutlak dari U dot V ya, mutlak dari U dot V ini bernilai dikali V. Dari U dot V ini sama kurang dari atau sama dengan dikali norm V. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan mengingat bahwa dengan norm U dikali norm V dikali cos. Nah, kemarin kan lancip untuk theta lancip nilai cos theta itu berapa? Untuk theta lancip itu berapa? Tetanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1, Bu. Tidak negatif. Ini bisa tumpul ya. Jadi tetanya justru ada di 2pi ya. Berarti antara min 1. Jadi U dot V ini bisa negatif dari cos tetanya. Tapi karena kita mutlakan, jadi ini senantiasa mutlak juga dari norm U kali norm V kali cos theta gitu ya. Nah, ini berarti kita hanya mengambil yang positifnya saja dari 0 sampai 1 ya kan, karena nilai negatifnya nanti akan dimutlakan. Nah, tentu saja
kalau nilainya antara 0 sampai 1, maka nilai U norm U kali norm V cos theta ini senantiasa kurang dari atau sama dengan norm U kali norm V. Ya, karena ini nilainya antara 0 dan 1. Ini menunjukkan bahwa kesamaan kelapis kuarts. Oke ya, saya kira cukup jelas. Ini sifat-sifat norm pada Rn. Norm U-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian norm U itu sama dengan 0 jika vektor U-nya 0. Ya, kemudian ini dikalikan skalar K, skalar K-nya dimutlakan. Dan yang terakhir adalah kesamaan segitiga. Norm dari U plus V kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Ya, untuk ini sama R2 dan R3. Untuk jaraknya, ini ada 4 ya. Jarak antara dua vektor lebih besar sama dengan 0. Kemudian jarak antara dua vektor lebih dengan 0 hanya jika U-nya sama dengan V, gitu ya. Kemudian jarak antara UV ini sama dengan jarak antara U. Dan yang terakhir juga kesamaan segitiga. Jarak antara UV kurang dari sama dengan jarak antara UV dengan jarak antara WV. Nah, selanjutnya di slide yang ini menampilkan hubungan antara hasil kali titik dengan norm atau norm dalam bentuk hasil kali dalam. Jadi kalau misalkan Anda, saya nggak tahu mana yang lebih mudah gitu ya, menggunakan rumus U plus V atau menggunakan rumus ini gitu. Jadi kalau lupa ya bisa pakai rumus ini. 1/4 dikalikan norm U plus V kuadrat dikurangi 1/4 dikalikan norm U min V kuadrat. Kayaknya sih lebih kompleks ya daripada yang tadi, yang awal. Untuk ortogonalitas sama seperti di R2 dan R3 ya. Jadi dua buah vektor dikatakan ortogonal jika U plus V-nya sama dengan 0. Kemudian ini teorema Pythagoras pada Rn. Jika U dan V vektor-vektor ortogonal pada Rn dengan hasil kaitan pengertian, maka kita memiliki dua hal ini ya. Norm dari U plus V kuadrat sama dengan norm U kuadrat tambah norm V kuadrat. Oke, saya kira untuk faktor di Rn tidak ada masalah ya, karena ini merupakan generalisasi dari faktor di R2 dan R3. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, ada ya, memang cukup jelas. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke subbab berikutnya, yaitu transformasi linier. Ini mungkin sesuatu yang baru ya, atau mungkin juga Anda sudah kenal. Transformasi linier itu, nggak ada, nggak jadi. Transformasi linier itu
fungsi. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi? Aturan yang apa namanya, mengasosiasikan gitu ya, menghubungkan setiap elemen dalam himpunan gitu ya, kita katakan domain, dengan hanya satu elemen. Ya, itu apa namanya, fungsi tadi ya. Jadi kalau misalkan Anda punya FA sama dengan B, nah ini ya, ini udah Anda kenal banget ya, maka A ini ada di domain, gitu ya. B ini ada di range F gitu ya, peta atau range dari A karena F. Nah, ternyata kita bisa memperumum ini, jadi domainnya itu bisa kita lebarkan ke Rn gitu ya. Kemudian range-nya itu hanya di R saja. Jadi nggak mesti Rn ke Rn, tapi bisa Rn ke R. Contoh ya, contoh yang ini saya punya nomor 1. Nomor 1 punya domainnya adalah R. Kemudian range-nya juga ada di R. Ya, ini kan hanya satu aja. Untuk yang nomor 2, ini saya punya domainnya R2. Ini kan bilangan ya, jadi R aja. Yang ini saya punya domainnya R3. Saya ini yang terakhir saya punya domainnya Rn. Ini dikatakan ke R. Ini Rn. Jadi fungsi-fungsi itu tidak hanya seperti ini ya, seperti ini gitu ya, atau tidak hanya harus Rn ke Rn, tidak begitu ya. Jadi Anda bisa memiliki pemetaan dari Rn ke R ya. Ini aja dari R2 ke R gitu ya, kemudian ini dari R3 ke R dan seterusnya. Nah, ini bisa diperluas juga menjadi pemetaan dari Rn ke Rm. Ya, jika domain fungsi F-nya adalah Rn, X1, X2 sampai Xn, dan domainnya Rm, di mana N dan M-nya ini mungkin sama, ya, jadi bisa gitu. Maka F disebut peta atau transformasi dari Rn ke Rm. Jadi seperti ini fungsi dari Rn ke Rm. Ditulisnya gini ya. Jadi F ini adalah fungsi, disebut dengan peta juga, disebut juga sebagai transformasi. Transformasi yang bagaimana transformasi dari satu ruang ke ruang gitu ya. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk T, bukan F, tapi T dari Rn ke Rm. Dan T-nya menandakan dia transformasi. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan F1, F2, dan Fm. Jadi Anda punya sebanyak M fungsi-fungsi bernilai real dari N variabel. Ya. Jadi Anda punya F1, F2, sampai Fm yang semuanya memetakan X1 sampai Xn. Kemana F1 memetakannya ke W1, F2 memetakannya ke W2, dan seterusnya sampai Fm memetakannya ke Wm. Nah, jadi sejumlah M persamaan ini menghasilkan satu titik tertentu atau satu M tuple tertentu W1 sampai Wm pada Rm.
X1, Xn pada Rn. Nah, jika transformasi ini dinyatakan sebagai T dari Rn ke Rm, darinya Rn ya, karena ini domainnya di sini, maka saya bisa menuliskan pemetaan ini atau transformasi ini sebagai T X1 X2 Xn menjadi W1 W2 Wm. Gitu ya. Jadi Bu, fungsi yang memetakan X1, X2 sampai Xn itu beda-beda, ya memang beda-beda gitu ya. Beda-beda. Jadi fungsi 1 memetakannya ke W1, fungsi 2 ke W2, dan seterusnya sampai fungsi M dipetakan ke Wm. Contohnya ini, ya. Contoh W1 itu dihasilkan dari X1 tambah X2. Duh. W1 itu dihasilkan dari X1 tambah X2. Jadi ini fungsi pertama. W2 dihasilkan dari 3X1, X2. Ini fungsi kedua. W3 dihasilkan dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, jadi transformasi ini dari R2, karena di sini domainnya hanya X1, X2, ke R3, karena di sini Anda memperoleh 3. Ini dari R2 ke R3. Jadi bisa ya dari ruang vektor yang lebih kecil ke ruang vektor, dipetakan ke ruang vektor yang lebih besar. Ya. Dengan transformasi ini, bayangan dari titik X1, X2 menjadi X1 tambah X2 untuk W1, 3X1, X2 untuk W2, dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat untuk W3. Gitu ya. Jadi Anda punya persamaan-persamaan yang menyatakan transformasinya apa, kemudian Anda definisikan dia dari mana ke mana, kemudian Anda tuliskan dalam bentuk T seperti ini. Nah, pertanyaannya apa dari T-12? Jadi Anda tinggal mensubstitusikan X1-nya min 1, X2-nya 2 ya. Min 1 tambah 2, 3 min 1, 2, kemudian min 1 kuadrat, 2 kuadrat ya. Jadi ini 1, min 6, 5. Gitu ya. Nah, karena apa namanya? Kita punya representasi dalam bentuk persamaan-persamaan begini. Di mana persamaan-persamaan linier, transformasi T yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan tersebut itu disebut transformasi linier. Ya. Kalau M-nya sama dengan N, maka disebut sebagai operator linier. Jadi kalau misalkan Anda punya R berapa? R3 ke R3 gitu ya. Nah, ini namanya adalah operator linier karena dari ruang vektor yang sama gitu ya. Jadi suatu transformasi linier T dari Rn ke Rm didefinisikan oleh persamaan-persamaan yang berbentuk ini, misalkan gitu ya. Dari linear katanya ya tadi, kan linier, jadi kita punya persamaan linier X1 sampai Xn dipetakan ke W1, kemudian X yang kedua dipetakan ke W2, sampai ke M dipetakan ke M. Jadi Anda akan punya matriks W1, W2, Wm, ini vektor kolom, ini matriks A-nya, kemudian ini vektor kolom X. Dituliskan sebagai W sama dengan A kali X, dengan matriks A disebut sebagai matriks standar atau matriks representasi untuk transformasi linier T. Ini khusus untuk yang linier ya. Nah, kalau nggak linier ada kuadratnya, ada hasil kali. Kayak ini nggak linier nih. Nah, ini nggak linier. Ya, karena ini ada kuadrat, jumlah, ini ada hasil kali. Jadi ini nggak linier. Contoh yang tidak linier. Ya. Jadi untuk transformasi yang linier, kita bisa menyesuaikan
menyusun sebuah matriks representasi dari transformasi tersebut yang isinya adalah koefisien-koefisien persamaan linear dari masing-masing persamaan yang ada di sini. Nah, contohnya saya punya transformasi linear dari R4 ke R3. Jadi dari R4, X1, X2 sampai X4 ke R3. Jadi ini bisa mengecil, tadi bisa membesar gitu ya. Ini linear karena bentuknya linear gitu ya. Nanti bisa membentuk matriks W1, W2, W3, kemudian ini matriks representasinya isinya adalah koefisien-koefisien dari X1, X2, X3, X4. Udah tinggal masuk-masukin aja, seperti augmented matrix waktu Anda belajar SPL. Kemudian dikalikan dengan X1 sampai X4. Ya, saya rasa tidak ada yang sulit di sini ya. Nah, ini untuk notasi. Jika T-nya ini ya adalah perkalian dengan A yang tadi A kali X gitu ya. A-nya adalah matriks standar, maka transformasi linear ini didefinisikan sebagai TA, bisa dituliskan sebagai TA dari Rn atau TAX ini sama dengan A kali X. Atau bisa juga matriks standarnya ini ditulis di T gitu ya. Ini notasi aja. Notasi aja. Nah, selanjutnya adalah transformasi nol. Ya, kalau transformasi nol, ini berarti Anda memetakan, berarti dengan transformasi nol, Anda memetakan setiap vektor nol di Rn ke vektor nol di Rm. Ya. Nah, kalau nol dari Rn ke Rm. Ada juga punya transformasi identitas gitu. Jadi kalau transformasi identitas, ini setiap vektor X di Rn ya, dipetakan ke X di Rm. Ya. Nah, sehingga perkalian dengan I memetakan setiap vektor pada Rn ke vektor itu sendiri. Ininya harusnya bukan begini ya, harusnya ini pada Rm. Karena kan dipetakan ke dirinya sendiri, ngapain jadi Rm ya? Jadi ini di Rn juga. Identitasnya merupakan N kali N. Oke, sampai sini silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi untuk transformasi ada beberapa operasi gitu ya, untuk di R2 dan R3 khususnya, yaitu refleksi di sini, pencerminan ya, kemudian proyeksi ortogonal, kemudian rotasi, dan kontraksi. Gitu ya. Jadi di sini di tabel-tabel ini saya
Anda tinggal melihat nanti ya, melihat apa matriks standarnya. Misalkan ini, operator refleksi pada R2. Ini direfleksikan sebuah vektor ini XY dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, petanya menjadi minus X, Y ya. Ini. Jadi matriks standar untuk pencerminan terhadap sumbu Y pada R2 itu yang ini. Nah, biasanya yang dipakai ini matriks-matriks standar ini. Dipakai soal nanti. Ya. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, matriks standarnya yang ini. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, cara membaca ini. Ya. Ini untuk di R3, matriks standarnya. Kemudian ini matriks standar proyeksi ortogonal. Jadi kalau soalnya proyeksi ortogonal, kalau soalnya pencerminan, dia ada pencerminan terhadap apa gitu ya. Kalau di R3 terhadap bidang apa, kalau di R2 terhadap sumbu atau garis gitu ya. Nah, kalau proyeksi ortogonal itu operasinya ada yang proyeksi ortogonal terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini matriks standarnya. Di R2 dan R3, kalau terhadap bidangnya, terhadap bidang apa. Kemudian operator rotasi, dia biasanya dirotasikan sejauh theta. Jadi ini matriks standarnya tergantung tetanya ya. Ini juga sama, sejauh tetanya kalau di R3 lebih kompleks lagi, dia berlawanan arah jarum jam, rotasi berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu X positif dengan sudut theta. Nah, ini yang ini, matriks standarnya, terhadap sumbu Y positif dengan sudut theta yang ini, Z positif yang ini. Jadi beda-beda matriks standarnya tergantung operasinya. Nah, operator kontraksinya, kalau antara faktor kontraksinya, kontraksi itu diperbesar atau diperkecil ya. Kalau diperkecil berarti faktor kontraksinya antara 0 dan 1. Kalau diperbesar dia lebih dari 1, tapi apapun standar matriksnya jadi begini. Gitu ya. Tetap K0, 0K. Demikian juga di R3 ya. Di R3 jadi K00, 0K0 dan 00K gitu. Yang paling mudah itu adalah kontraksi. Yang lain-lainnya harus lihat. Nah, yang menarik adalah keseluruhan operasi tadi itu bisa dikomposisikan. Ya. Jadi secara umum misalkan Anda punya dua buah transformasi linear, misalkan namanya TA dengan matriks standar A, kemudian TB dengan matriks standar B, di mana TA ini memetakan dari Rn ke Rk. TB-nya memetakan dari Rk ke Rm. Ya, maka Anda akan punya pemetaan komposisi dari Rn ke Rm. Yang memetakan apa? Yang memetakan setiap vektor di Rn ke vektor di Rm melalui dua buah transformasi ini tadi. Caranya adalah ini, TB komposisi TA dikenakan X, maka Anda mengenakan TB terhadap peta TAX. Jadi Anda taruh dulu, kalau dari sini, matriks yang operasi yang terakhir, baru disusun ke operasi yang pertama. Gitu ya. Matriks operasi yang terakhir, baru dikenakan ke operasi yang pertama. Ya, dalam bentuk matriks standar komposisi T2, T1 adalah matriks dari T2, ini yang terakhir dikenakan, ke matriks yang T1. Lalu di sini dikalikan X gitu misalkan. Untuk komposisi. Nah, untuk 3 pun demikian ya, untuk 3 pun demikian. Jadi T3, T2, T1 ya Anda mulai dari yang terakhir. T3, T2, T1. Jadi Anda nanti bisa memperumumnya sampai TN transformasi. Gitu ya. Contoh,
Nah, berarti ini T1-nya itu adalah rotasi 90 derajat. T2-nya itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Matriks standar T1 adalah yang tadi. Rotasi ini cos theta min sin theta sin cos. Ini adalah cos 90 dan ini matriks standarnya adalah nih ya. Jadi ini Anda punya berapa? Cos 90 adalah 0 min sin 90 min 1, ini 1, ini 0 ya. Jadi matriks standar untuk komposisinya, atau saya langsung aja begini. T2 kan, T1. Ini adalah T2 yang terakhir dulu dikalikan T1. Jadi ini 0, 1, 1, 0 dikalikan 0 min 1, 1, 0. Ini adalah 1, 0, 0, min 1. Ya. Jadi ini adalah matriks standar untuk operasi rotasi yang dilanjutkan, rotasi dengan sudut 90 derajat yang dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Itu yang jadi faktor pengalinya memang harus yang terakhirnya itu, Kak, Bu? Harus T2-nya dulu? Iya, harus operasi terakhir. Oh, kalau dibalik gitu dia nggak bisa, Bu ya? Salah berarti, Bu? Ya, salah dong. Oh, iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, salah. Itu emang teorinya begitu ya, jangan ditawar ya. Iya, Bu. Anda bisa mengerjakannya sendiri-sendiri dulu. Ya, Anda bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Untuk membuktikan, Anda kerjakan dulu lah rotasi begini terhadap sebuah vektor, terus refleksikan ke sini. Ya, jadi ini udah matriks standar komposisinya tanpa Anda ngerjain satu-satu. Tapi Anda mau membuktikan, silahkan Anda tunjukkan dulu dengan rotasi dulu, terus hasilnya ditransformasi ke sini. Iya, Bu. Silakan, yang lain. Jadi kalau urutannya Anda ubah, berarti operasinya juga berubah. Misalkan Anda punya T1, T2 dikalikan gini, berarti operasinya Anda refleksikan dulu, baru dirotasi gitu. Ya, jadi kalau urutannya berubah, maka ya berubah, operasinya juga berubah. Ini bersesuaian soalnya. Oke, silakan yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada,
Bentar ya, saya lihat dulu. Yang kemarin silakan, jika tidak juga tidak apa-apa. Ya, cuman di saya punya Ridwan Abi tidak masuk. Nah, yang lain yang sudah masuk tolong jangan ditarik lagi, ya, jangan ditarik lagi. Jangan ditarik dulu. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa yang ya udah sekian minggu, 2 minggu gitu tugasnya udah masuk terus ditarik tugasnya. Oke. Itu untuk transformasinya, teorinya. Kemarin ada. Ya, di hari Selasa akan saya lanjutkan ke sifat-sifat transformasi ini ya. Dan dari latihan soalnya. Hmm, dua untuk tulang vektor berdimensi n ya. Ini nggak ngerti sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Saya merasa ada yang kelewat. Nanti aja. Ntar ya. Ya, saya lanjut hari Selasa kalau begitu. Silakan bersiap on cam. Saya sendiri nggak bisa on cam. Sambil saya absen yang tadi belum di absen. Nurif udah? Hadir, Bu. Iya, Siva? Hadir, Bu. Nurul Afni? Hadir, Bu. Iksamah? Hadir, Bu. Ridwan Adi? Hadir, Bu. Nuralita? Hadir, Bu. Fatmawati? Hadir, Bu. Oke. Saya screenshot dulu. Sinyal saya nggak bagus. 1, 2, 3.
kasih atas perhatian